Itu anak kecil malam-malam begini itu pikirin anak siapa dalam gitu. Saya merinding, Mas. Iya. Saya masuk gubuk itu tuh saya buka ada kelambunya kan, Mas, itu gubuknya. Ada gentengnya, dulu kan ada genteng. Lah saya buka itu ternyata gubuk itu saya senterin itu kuburan, Mas, ada 3 kuburan di situ. Oh. Oke, selamat malam semua sahabat Siful, kembali lagi bersama saya di channel Siful 1600. Kali ini saya kedatangan narasumber bersama Mas Lukman ya, Mas? Iya, benar. Bersama Mas Lukman. Jadi Mas Lukman ini punya beberapa pengalaman horor yang cukup menarik. Kalau boleh tahu itu pengalaman horornya itu sekitar tahun berapa, Mas? Tahun 2005, Mas. Oh. Semenjak saya ini mulai masuk di sini. Jadi Mas Lukman ini kalau boleh tahu aslinya mana nih, Mas? Aslinya Jawa Timur, Mas. Banyuwangi saya. Oh, asli Jawa Timur. Iya. Kalau boleh tahu Mas Lukman ini kegiatan sehari-harinya apa tuh, Mas? Saya kalau di rumah ya nyari pasir, tapi karena dulu masih pertama di sini belum kenal istilahnya teman-teman di sini belum punya ya. Saya merantau. Merantau. Nah, Iya. merantau ke daerah mana tuh, Mas? Ke Jakarta, Mas, daerah Tanjung Duren, Mas. Oke. Jadi mungkin bisa ditahan dulu ceritanya dan nanti kita lanjut lagi cerita lengkapnya ya, Mas ya. Iya. Mas ya katanya pernah mengalami pengalaman horor di kampung istri Mas ya? Iya, iya benar. Oke, mungkin bisa ditahan dulu ceritanya. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi bisa kita dengarkan langsung cerita dari Mas Lukman. Ya, silakan Mas Lukman bisa diceritakan dari awal kejadiannya. Ceritanya itu tahun 2005 itu saya waktu menikah di sini itu bulan haji. Lah nikah tanggal 28 karena saya masih bingung kerja ya, Mas. Saya masih dalam pesangkutan kerja. Lah saya itu tanggal 24 menikah, tanggal 30 saya berangkat ke Jakarta. Jakarta dengan istri saya, habis istri saya jarak berapa istilahnya 5 bulan, istri saya pulang kampung karena hamil. Lah posisi itu habis saya antar saya ke Jakarta lagi nih ceritanya. Lah habis di Jakarta 6 bulan karena saya mengumpulin uang istri saya hamil ya, Mas, jadi lama saya. Kalau boleh tahu di Jakarta kerja apa tuh, Mas? Kerja di gula, Mas, di gula penghalusan lah buat roti-roti itu, daerah Tanjung Duren. Nah itu habis itu karena saya lama nggak pulang, habis itu saya udah punya duit, akhirnya buat mau lahiran sekitar 8 bulanan lah, itu saya pulang, Mas, karena istri saya mau melahirkan lah, saya mau ngambil cuti, bisa ngambil cuti pulang. Lah waktu itu dalam perjalanan pulang saya itu, saya kan di sini dulu masih ini, Mas, masih bener-bener apa ya, kampung pelosok, Mas, dulu itu. Lampu aja belum ada, lampu itu yang punya lampu itu istilahnya orang-orang yang bener-bener punya duit dulu itu. TV itu mungkin ya satu RT itu mungkin 1 orang yang punya TV itu, Mas, di sini itu dulu. Lah saya itu naik bis itu turun di Terminal Mandiraja. Lah habis itu naik ojek motor ereking karena posisinya dulu musim hujan nggak bisa nyampe rumah, nggak bisa, Mas. Itu posisinya turun di lapangan dekat Balai Desa sana, jauh dari rumah saya, Mas. Itu nggak bisa nyampe rumah kenapa? Apa jalannya jelek apa gimana? Jalannya bener-bener jelek, satu jalannya jelek lah, penerangan itu gelap. Itu sekitar jam berapa nyampe di kampung, Mas? Nyampe di kampung posisinya saya jam 3-an lah. Oh, jam 3. Jam 3-an itu nyampe terminal, Mas. Iya. Sampai terminal. Habis itu perjalanan dari terminal ke sini paling zaman dulu ya sekitar 1/4 jam lah. 1/4 jam. Iya, karena jalannya susah sih. Kalau sekarang mah 10 menit nyampe lah, nggak nyampe lah 10 menit sekarang mah. Itu benar-benar susah saya itu turun. Zaman dulu setiap saya pulang itu bawa senter, Mas. Beli senter itu kalau nggak salah 6.000 kalau nggak 5.000 dulu. Kecil, baterai 2, Mas. Waktu itu posisinya itu kan sebelah kiri itu jurang, terus tanaman jagung-jagung itu di situ itu ya. Jalannya benar-benar susah waktu itu. Nah, motornya itu saya suruh ngegas itu dari atas supaya saya dapat keterangan itu ya, dapat
penyinaran lah istilahnya. Nah habis itu udah mungkin udah jauh, itu balik lagi. Nah begitu balik itu saya jalannya namanya senter kecil Mas, sambil jalannya bener-bener susah ya, itu licin banget lah jalan Mas. Oh itu Masnya dianterin sampai mana doang itu? Sampai lapangan doang Mas. Oh, itu posisi masih jauh sampai? Jauh, sampai rumah saya masih jauh Mas. Berarti dilanjut dengan berjalan kaki? Iya, sekitar 15 menit lah Mas sampai rumah saya. Sampai emang jalannya susah sih. Dulu jalannya bener-bener, akhirnya kan sepatu itu nggak dipakai Mas. Nyeker? Iya nyeker, saya pegangin sepatu sambil megangin ini, sambil gendong tas saya Mas. Habis itu di jalan turunan itu yang deket jembatan itu Mas, itu kan rindang, banyak pohon bambu-bambu. Terus sebelah kiri itu banyak pohon jati sama singon-singon tuh. Gelap banget Mas di situ itu. Posisinya gerimis. Di situ itu saya dengar suara kan. Di posisi malam ada suara anak kecil. Posisi malam itu saya juga bingung Mas. Itu anak kecil malam-malam begini itu pikirin anak siapa dalam gitu. Saya merinding Mas. Waktu merinding ini Mas, saya cerita itu benar merinding nih. Nih lihatin Mas. Itu anak kecil rame apa gimana Mas? Merinding, rame banget Mas. Posisi kayak itu kayak anak main gitu loh. Ketawa-ketawa gitu kan. Saya nggak beranikan diri Mas, saya turun. Tetap jalan tuh lanjut. Iya tetap jalan. Ini merinding saya Mas cerita ini Mas. Takut saya itu sebenarnya waktu itu takut, tapi karena kondisi jadi saya berani. Saya nekat. Habis itu turun, kok semakin lama itu kok semakin suaranya bukannya mendekat saya, semakin menjauh, semakin takut lagi saya. Kalau lari kan jalannya aja susah, saya kok anak itu bisa lari. Saya pikir itu pasti nggak wajar lah, saya pikir gitu. Nah habis itu kok suaranya di situ kan ada pertigaan tuh Mas. Dibilang pertigaan ya pertigaan kan jalannya begini Mas. Nah itu yang sana ke kampung sebelah saya, yang sini yang kiri ke kampung saya. Lah saya kan ngambil kiri, posisi itu hujannya tambah gede. Lah saya itu berteduh di situ Mas. Lah waktu saya berteduh itu dulu di situ kan ada ini Mas, ada gubuk. Kalau waktu saya pertama di situ ada gubuk, di situ ada nenek-nenek yang jual kue serabi setiap pagi itu. Waktu zaman dulunya ya? Iya, waktu zaman pertama di situ saya pernah beli sekali karena saya di situ kan baru Mas. Lah habis saya 8 bulan itu kan nggak tahu posisi gimana ya. Posisinya udah dibongkar apa belum saya nggak tahu. Lah waktu itu saya masuk aja ke gubuk situ. Gubuk situ ada ininya Mas, namanya juga buru-buru, namanya hujan ya, tambah gede ya. Saya masuk gubuk itu tuh saya buka ada kelambunya kan Mas, itu gubuknya. Ada gentengnya, dulu kan ada genteng. Lah saya buka itu ternyata gubuk itu saya senterin itu kuburan Mas, ada 3 kuburan di situ. Di situ. Habis itu ya saya langsung lari Mas, lah namanya lari orang jalannya licin, ya tetap kepleset jatuh begitu Mas. Itu tapi di gubuk itu tadinya waktu dulunya pas Mas pertama kali lihat itu tempat jualan serabi di situ. Iya, ternyata di depannya gubuk itu dulu orang jualan kue serabi. Gubuknya nggak tahu saya kalau di belakangnya itu ada gubuk, saya nggak, namanya saya orang baru kan nggak perhatikan Mas. Nah itu terus kelanjutannya pas Mas lari tuh gimana? Nah saya lari itu posisinya lah habis itu deket tikungan kan ke arah saya tuh. Saya berhenti di situ udah adem karena saya dalam tanjakan sedikit itu ketemu orang Mas. Nah ketemu orang pakai topi itu kan posisinya masih gerimis kan. Ya hujan tapi nggak terlalu gede kayak tadi waktu saya nginep itu. Gerimis pakai topi itu caping gunung kayak orang ke sawah-sawah itulah, orang Pak Tani itu. Saya tanya pakai bahasa saya, ajeng teng pundi Pak? Lah itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya mau kemana Pak? Lah dia nggak jawab, dia diem aja. Lah habis itu dia turun kan, deh saya ikut turun, saya liatin bapak ini, saya tanya kok diem aja, kok bukan orang sini, saya liatin malam-malam begini kok. Saya toleh ke kanan nggak ada, kiri nggak ada, saya toleh lurus ke jurang itu kan ada jalan setapak tuh. Orang biasa ini di kali itu kan nggak ada. Nih saya lari lagi sampai rumah itu napas saya tersengal-sengal lah. Istri saya nanya, habis saya assalamualaikum dibukain pintu Mas. Loh Pak, kok pada belepotan apa jatuh? Saya bilang iya jatuh, saya nggak cerita apa-apa itu Mas. Nggak cerita kalau habis dengar kejadian itu ya? Nggak cerita ya.
selama di kampung istri Mas tuh waktu zaman dulu pernah ngalamin apa aja, Mas? Waktu itu saya cerita di sini tuh yang bener-bener bisa saya rasakan sampai sekarang itu, Mas, ya. Waktu itu saya mau bikin rumah saya. Waktu bikin rumah itu kan harus nebangin kayu itu. Iya. Lah saya itu dikasih kayu mertua, disuruh memotongin kayu jati itu. Lah saya manggil tukang gegeraji, Mas, namanya Kaki Hadi dulu, sekarang udah meninggal, dia udah nggak ada. Nah dia itu motongin itu kan kecil, Mas, kayunya itu kecil, tapi bener-bener tua kali ya, udah keras, habis gegeraji 2 kalau nggak salah, Mas, itunya giginya gegeraji itu. Nah habis itu udah dipotong rubuh ya, udah bener-bener udah dijadikan kosen itu. Saya sehari kan selesai dibantu tetangga itu kan, bukan satu itu aja yang dipotong, ada 8 dulu, 8 pohon. 8 pohon itu. Lah habis sehari kelar, itu malamnya saya mimpi, Mas. Mimpi apa tuh? Terus saya mimpi itu ada ini apa, orang hitam-hitam banyak itu, Mas. Di tengah hitam-hitam itu ada seorang perempuan cantik banget, Mas. Itu pas malamnya Masnya mimpi? Malamnya itu cantik banget, itu benar-benar mimpi. Lah waktu itu saya tegur, Mas, waktu itu. Kok di antara itu kok paling cantik sendiri, yang lainnya kayak jelek banget lah, tersinggung, Mas. Orang-orang itu yang lainnya tersinggung. Saya dipukul, Mas, dada saya sini sakit, dipukul. Begitu itu saya tersadar dari tidur saya, bener-bener ngalamin dada sakit tuh. Itu kerasa sampai bangun, pas bangun kerasa? Bangun loh, bukannya saya aja, Mas, yang bangun. Istri saya pun sama mertua saya itu bangun, bingung ngurusin saya sakitan. Waktu itu malam itu posisinya itu sekitar jam 12 ke atas, Mas, di antaranya jam 1 itu posisinya itu di tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 itu posisinya. Udah 2 tahun saya mau dibikin rumah sih. Dulu udah alhamdulillah punya rezeki, dikasih kayu mertua itu. Nah itu pas jam 1 gimana tuh kelanjutannya? Jam 1 itu posisinya saya sakit ya, mau ini bener-bener istilahnya mau cari berobat kemana, mau ke dokter, posisinya kayak gitu, nggak ada kendaraan. Dulu kan motor aja nggak ada di sini, Mas, nggak kayak sekarang dulu, Mas. Sekarang mah enak, sekarang mau kemana aja udah online, udah segala macam. Nah terus itu Masnya ngobatin kemana itu? Nah habis itu dikasih tahu mertua, besok pagi dibawa ke ini kampung sebelah, RT sebelah. Di situ ada namanya Kaki Minarji dulu, sekarang udah almarhum, Mas. Lah di waktu itu subuh itu antaranya mau adzan, saya dianterin sama mertua saya itu yang sekarang udah almarhum itu, Mas. Dianterin ke sana. Lah posisi itu saya bangunin kan, getok-getok, habis itu ditanyain kenapa, ya saya bilang sakit habis mimpi kayak gini. Habis itu dikasih minum itu pakai gelas. Nah itu dikasih, dituang di situ, habis itu nggak tahu apa cincin atau apa, orang saya juga ngerasain sakit ya, Mas. Ada cincinnya di gelasnya? Mungkin ada cincin atau apa, habis dicelupin kayaknya, saya lihat itu ambil dipegangin rapat begini, habis itu ditiupin, habis itu kasih minum saya. Itu masih sakit, tapi ya alhamdulillah siang itu udah bereda lah, Mas. Udah reda loh. Kata itu, kata yang nyembuhin, yang nambahin saya itu, Mas, ya, yang istilahnya yang bantu saya itu katanya mau kenalan sama saya, katanya. Kan aneh, saya bilang kenalan. Siapa tuh yang mau kenalan? Ya itu yang mukul saya itu katanya. Katanya mukul saya itu karena rumah dia itu katanya udah saya obrak-abrik, katanya mau ikut saya, mau kenal saya dulu. Kenal kok saya dipukul, Mas. Nah, oh jadi yang ibaratnya pohon yang Mas tebang itu katanya ternyata punya dia, katanya. Wilayahnya dia atau rumah dia, saya kurang inilah dulu. Udah ini karena udah lama sih, Mas. Seingat saya begitu. Karena itu mungkin wilayah dia lah mungkin ya. Terus katanya kan mau kenal tuh. Terus katanya Mas juga pernah didatangin juga di depan. Nah waktu itu, Mas, waktu itu malam itu kan udah siang ya, udah posisi siang, habis sembuh itu siang agak reda lah, udah bisa napas longgar, Mas. Nah itu posisi itu malamnya saya tidur sama istri saya kan, posisinya ambil anak saya yang kecil itu kan. Nah posisinya itu jam 12 malam itu dia datang
posisi saya itu istri saya bangunin, saya tanya, dia nunggu di teras. Saya bangunin istri saya, nggak boleh ikut istri saya bilang, Mak, saya mau nemuin orang. Orang itu yang bikin sakit saya semalam. Dia katanya mau ketemu saya, mau ngobrol, mau minta tempat dia lagi. Ngomongnya begitu. Tapi istri saya nggak bolehin, Mas. Nggak bolehin. Nah terus nggak jadi Mas temuin? Nggak jadi ngobrol. Tapi Masnya ngelihat si ceweknya itu apa? Lihat, kayak saya itu, mata saya waktu itu jangan bener-bener kayak nembus tembok, bener-bener cakep seperti yang saya mimpi waktu dia bareng-bareng orang-orang itu. Jadi bisa walaupun di dalam rumah itu kayak kelihatan kayak tembus pandang, kayak kelihatan, Mas. Tapi setelah kejadian itu Mas sudah nggak ngalamin apa-apa lagi? Itu habis itu ngalamin lagi tuh waktu itu saya diajak yasinan, Mas. Yasinan ke tempatnya Bapak Mario kalau nggak salah waktu itu. Nah waktu itu kan yasinan selesai jam 9 malam tuh yasinan. Ini orang meninggal kan, Mas, selamatan orang meninggal. Kalau dulu sampai sekarang kan yasinan, kalau sekarang mah tempatnya enak, mau pulang jam berapa aja bisa. Waktu itu jam 8 itu udah kelar saya. Nah udah selar, saya itu ditinggal pulang, saya cuma sama tetangga saya satu. Tetangga saya yang udah meninggal itu. Nah itu saya mau bareng dia, tapi dia itu nggak pulang-pulang. Saya nggak enak sama istri saya, mertua saya, mungkin pikiran saya gitu, Mas. Saya kan di situ ikut mertua dulu. Saya pulang, nekat, disuruh pulang dulu ya, situ pulang dulu nggak apa-apa, pulang. Nah itu di dekat musola itu, di dekat yang ngegeraji kayu itu ya, saya ketemu nenek-nenek di situ, Mas. Nenek-nenek, saya tanyain pakai bahasa saya belum bener-bener 1 tahun 2 tahun itu belum bisa bahasa sini, asli sini belum bisa, nggak kayak sekarang. Masih bahasa Jawa Timuran saya. Itu ditanya terus gimana? Saya tanyain, Nek mau kemana? Istilah bahasa Indonesia begitu. Cuma dia itu begitu, nunjuk doang. Nunjuk gitu. Lah di situ dulu kan yang ada ini, ada lampu itu kan cuma musola itu, Mas. Di sini penerangan di jalan nggak ada. Nah itu pas Mas itu kan katanya neneknya nunjuk gitu ya? Nah nenek nunjuk begitu. Lah habis itu jarak 10 meter kalau nggak salah, Mas. Saya liatin lagi di depan musola itu udah nggak ada, Mas. Udah hilang. Nah padahal jalan dia itu sama saya cepet saya. Seharusnya dia belum nyampe musola itu, kok sudah nggak ada. Nah neneknya di situ, Mas. Nah, selain dari situ pernah ngalamin apa aja di desa? Wah, banyak, Mas. Waktu itu istri saya hamil, dalam posisi hamil itu anak yang kedua itu datang, Mas, 2 orang. Siapa tuh? 2 orang hitam-hitam gede. Setiap maghrib, Mas, datangnya. Setiap maghrib datang? Iya, jadi setiap maghrib istri saya yang nemani tetangga. Posisinya saya kan di Jakarta, Mas. Saya itu anak saya 2 itu lahir saya nggak tahu, Mas. Namanya saya orang perantauan ya, Mas. Di sini nggak bisa istilahnya mencari nafkah di rumah. Jadi saya itu kerjanya sampai sekarang merantau, Mas. Oh itu katanya pas waktu itu istrinya di rumah didatengin? Iya didatengin gitu, hitam, katanya mau istilahnya membantu dia, andainya kesusahan apa gitu kan. Si Ade itu mau ini istilahnya mau ngasih cara supaya istri saya bisa komunikasi, tapi sama saya nggak boleh. Istri saya cerita sama saya begitu. Lah posisi tiap sore itu ditemenin tetangga tiap sore. Habis maghrib itu udah enggak, Mas. Posisinya menjelang sholat maghrib. Setiap nemuin istri saya pas istri saya lagi berzikir sholat. Pas habis sholat maghrib berzikir itu tahu-tahu walaupun lampunya nyala, matanya itu gelap katanya, Mas. Matanya gelap, lah terus dia datang 2 orang itu. Itu wujudnya hitam-hitam tuh. Tinggi lah, Mas, tinggi hitam-hitam. Itu masuk ke rumah? Iya. Masuk ke rumah, hitam-hitam tinggi. Oke guys, wah sangat luar biasa sekali dari ceritanya Mas Lukman. Cerita di desa Jalatunda ya, Dusun Kelapa Pondok pada zaman dulu sekitar tahun berapa tadi? 2005 2007 lah ya. 2007.
Kalau sekarang mungkin udah aman lah ya, karena udah Iya. udah perkembangan zaman kan udah Sekarang semakin udah maju. inilah, udah teknologi udah canggih sekarang, Iya. jalan-jalan udah penerangan, nggak ada yang gelap sekarang, Iya, Mas. iya kalau sekarang mah udah Aman. lumayan lah, udah Iya. banyak penerangan mungkin. Oke guys, mungkin segitu aja dari pengalaman Mas Lukman. Wah, sangat luar biasa sekali Mas Lukman. Oke, mungkin sekian dulu. Dan by the way, makasih banget nih Mas Lukman udah Ya, mau nge-share sama-sama, ceritanya Mas. di channel YouTube Siful. Barangkali suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi dan Mas Lukman punya cerita-cerita pengalaman lagi, Iya, horor lagi. masih Mas, waktu saya merantau nanti saya ceritakan Oh, apa iya. saya waktu asal saya dulu sebelum ke sini waktu di Jawa Timur saya suka berburu atau apa saya ceritakan Oh, nanti iya. kalau ada waktu aja. Oke. Wah, sangat luar biasa sekali. Mungkin suatu saat bisa ketemu lagi ya Mas Lukman ya. Oke, mungkin sekian dulu guys. Kita akhiri dulu. Jangan lupa kalian like, subscribe, and share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Siful. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.